assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Bang Indro. Saya mau ngasih sedikit info sih buat teman-teman ya, buat penonton saya gitu. Saya bakal liatin ke kalian rumah perkampungan yang ada di Jepang itu kayak gimana kan. Nah, setahu saya nih, atau mungkin bisa juga buat kalian ya, Jepang itu kan negara maju ya. Yang kita tahu itu mungkin ya kota-kota kayak gitu ya, tapi kita nggak tahu isi kampungnya tuh kayak gimana. Apa kotor, kumuh gitu kan, atau ya kampungnya kayak kampung gak jelas lah kayak gitu ya. Kampungnya sendiri tuh nggak jauh sih, masih di daerah saya. Bahkan kalau naik sepeda dari kamar saya ke kampung itu makan waktu 5 menitan ya. Bisa dilihat kok dari kamar saya ini. Oke guys, kita OTW aja ya. Yuk. Nah, perkampungannya itu ada di sana nih. Ini maaf ya yang putih-putih ganggu. Ini tuh rumput ya buat pakan sapi. Soalnya saya kerjanya di peternakan sapi. Ntar saya bakalan jelasin lah dikit-dikit. Oke guys, lumayan jalannya nanjak nih. Kita bisa lihat dari sini tuh, itu perusahaan saya. Gede banget ya. Nah, saya mau kasih lihat. Ya, yang namanya di kampung kayak gini. Gila nggak ini? Apa kalian lihat sampah? Enggak kan? Lihat airnya? Kalau kelihatan, lihat. Bersih ya. Oke, kita gaskin guys. Saya nggak bisa jelasin satu-satu ini tempatnya ini buat apa ya, soalnya saya juga baru pertama kali kesini nih. Nah ini ya. Nah, ini kebanyakan bangunannya jadul-jadul ya, belum modern, tapi awet. Orang Jepang yang kan terkenal apik gitu ya. Nah guys, ini tuh Jinja ya, tempat orang Jepang beribadah ya, berdoa sama Tuhannya. Ya, dan di sini juga tuh ada tempat bermain ya untuk anak-anak. Mantap gak? Kalian kalau lihat gapura kayak gini nih, inget film-film apa gitu? Naruto kayak gitu pasti ada kan? Tuh, apik-apik loh. Nah, ini tempat sampah guys ya. Nah, ini tempat sampah. Ini juga ada jadwalnya pembuangannya. Terus untuk sampah ini dipisahin ya. Nah, sampah plastik, sampah kaleng, botol kayak gitu. Tuh guys, ini bangunannya masih jadul-jadul ya. Di Jepang itu hampir satu rumah satu mobil ya. Itu bukan berarti menandakan mereka orang kaya ya, cuman gimana ya, murah sih kalau di Jepang itu mobil ya, sama aja kayak kita di Indonesia, kita seharga motor lah. Nah, kenapa sih orang Jepang itu jarang pakai motor ya, atau negara Jepang itu paling banyak pakai mobil? Menurut info nih yang saya cari, karena pemerintah Jepang itu udah memfasilitasi ya untuk jalur, untuk inilah kendaraan umum gitu. Jadi di Jepang itu banyak banget stasiun ya yang mencakup nyampe ke pelosok desa. Tuh. Hampir semua
bahan bangunan rumah Jepang itu pakai kayu guys. Jadi di Jepang itu bukan terkenal sih ya, emang rawan gempa ya, setiap tahunnya tuh banyak banget gempa asli. Karena posisi ini letak negara Jepang itu ada di Ring of Fire ya. Jadi Ring of Fire itu jalur memanjang ya, Samudra Pasifik gitu. Nah, di mana 75% Gunung Merapi itu adanya di Ring of Fire. Terus Ring of Fire juga tempat bertemunya pusat apa ya, kayak gitu ya, pertemuan lempeng bumi. Nah, jadi kan lempeng bumi itu terus gerak ya. Nah, ketika gerak atau bertabrakan dengan yang lainnya, maka ya itu timbul gempa. Nah, jadi Jepang itu dari dulu ya bikin penelitian gimana sih biar rumahnya itu kokoh gitu kan, nggak gampang roboh. Nah, mereka kebanyakan pakai kayu. Kenapa sih? Kenapa pakai kayu ya? Ini keren. Jadi kayu itu bisa meredam gempa ya. Jadi misalkan kalau digoyang-goyang itu malah ikut goyang, berarti kayak gitu. Terus misalkan kalau ada kerusakan kayak retak gitu kan, itu tinggal diganti kayu. Bahannya murah juga. Nah, sampai mana tadi kita? Maaf, tadi ada mobil guys. Nah, gitu ya. Selain bahan materialnya juga murah gitu. Kalau pakai kayak konkret gitu ya, batu bata, mahal ya guys. Terus kalau ada gempa, retak itu mahal. Apalagi kalau mau pembongkaran, butuh biaya gede juga. Nah, kebanyakan gitu ya. Kenapa dindingnya pakai kayu? Itu sih yang saya tahu ya. Ringan, gampang diganti itu. Halaman rumahnya bersih-bersih. Bersih ya guys ya. Nah, untuk gang-gang di kota maju kayak gini itu minimal masuk mobil. Minimal masuk mobil ya, bukan masuk motor. Karena ya mayoritas pengguna mobil kan di sini di Jepang itu. Tuh, gangnya itu udah masuk mobil. Jadi enak. Jadi orang Jepang itu memanfaatkan gitu kan lahan yang ada. Biarpun tanah kecil tapi mereka bisa bikin kamar banyak kayak gitu kan. Pokoknya jago lah. Oh, ini Mas. Ini rumah bos saya tuh. Mantap ya. Ini orang kaya padahal guys ya, kalau di sini tuh ini orang kaya tapi tetap aja bangunannya pakai kayu kan. Oh, keren ya. Gila gak sih? Ya kayu doang. Jadi orang Jepang itu emang bener-bener yang namanya sampah itu dipisahin ya. Mana sampah yang bisa didaur ulang, terus mana yang emang bisa dibakar gitu. Atapnya juga keren-keren ya, gentengnya. Mahal loh itu kalau di Indonesia. Soalnya tebal. Saya pernah megangnya tebal asli. Gak tahu bahannya dari apa. Kayak besi lah. Nah, ini ya. Ini tuh selokan. Lihat selokannya bersih banget kan. Nah, jadi kayak pembuangan dari toilet gitu, mereka udah punya masing-masing. Jadi nggak perlu dibuang ke kali kayak gitu kan, itu bakalan
merusak ya, merusak alam juga. Emang gila sih. Tapi nggak mudah juga hidup di Jepang ya, biarpun enak kayak gini nggak mudah loh, susah loh. Saya juga pertama kali kesini tuh susah banget. Ya kalau sekarang itu udah mulai biasa-biasa ya. Nah ini guys, ini perusahaan saya ya. Perusahaan saya tuh dari ujung sana, pokoknya sampai sana tuh, pokoknya sampai ujung sana ada kelihatan ntar. Ini tuh peternakan sapi ya. Kalau yang untuk nyampe sini ke sana itu Wagyu. Kalian tahu Wagyu kan, yang sapi termahal itu dagingnya enak. Asik. Nah kalau dari sini ke sana itu sapi perah ya, Holstein. Tapi ya gini, sepi, nggak ada orang yang nongkrong-nongkrong. Tapi kalau di kota beda cerita ya, kalau di kota. Karena itu pusatnya makhluk-makhluk kumpul. Jalur kabel juga banyak banget. Nah untuk motor ya, kendaraan motor. Kenapa motor sih jarang dipakai di sini? Mungkin alasan pertama nih, karena di Jepang itu ada 4 musim ya. Mungkin kalau untuk musim panas masih bisa kepakai motor, tapi kalau buat musim dingin nih, musim salju. Oh, kalian tahu kan musim salju kayak gimana? Itu jalan licin banget, bro. Apalagi misalkan turunnya hari ini nih, misalkan salju. Terus sampai besok. Itu yang paling bawah itu udah jadi es. Licin banget. Mobil aja takut gitu kan kalau pas ada ini apa salju turun. Apalagi motor, belum dampaknya masuk angin kan, dinginnya luar biasa bos ya, nyampe 0 derajat bahkan minus. Ini tuh ada bolong-bolong guys ya. Nah ini tuh yang bolong-bolong fungsinya di tengah jalan, untuk bolong-bolong kan ada besi. Ini fungsinya pas lagi musim dingin atau pas turun salju, nanti di tengah-tengah ini bakal keluar air gitu, biar ngencerin di salju yang udah jadi es di paling bawah nih. Pokoknya kalau udah air ini udah keluar bakal kebelah lah kayak gitu kan, soalnya kesiram sama air. Bukan air panas sih, air biasa. Nah mungkin segitu aja ya guys ya video dari saya. Maaf ya untuk videonya mungkin gak jelas, terus penjelasannya juga ngawur, ngacak, tapi ini lumayan lah buat dikit-dikit info ya, ilmu buat kalian juga yang belum tahu Jepang itu kayak gimana sih. Ntar kita coba lihat lagi yang ada kampung yang beda lagi ya. Kita coba apa emang sama bersihnya atau emang lebih jorok. Oke guys, see you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.